Yang pertama adalah pengertian dan prinsip dari hamburan cahaya. Metode hamburan cahaya atau light scattering adalah metode yang mampu menentukan berat molekul absolut tanpa standar kalibrasi, memberikan hasil akurat untuk molekul sangat besar, tetapi memerlukan larutan jernih bebas agregasi dan instrumen sensitif. Prinsip dasar dari hamburan cahaya berakar pada fenomena fisika, di mana seberkas cahaya yang melewati medium berisi partikel akan disimpangkan atau dihamburkan ke berbagai arah. Ketika cahaya mengenai makromolekul, medan listrik dari cahaya tersebut menginduksi osilasi dipol pada elektron-elektron dalam molekul. Molekul tersebut kemudian memancarkan kembali cahaya ke segala arah. Baik, selanjutnya ada rasio Rayleigh. Sebelumnya rasio Rayleigh adalah ukuran intensitas cahaya yang dihamburkan oleh suatu sampel pada sudut tertentu dibandingkan dengan intensitas cahaya datang. Parameter ini digunakan dalam analisis hamburan cahaya statis atau static light scattering untuk menentukan sifat molekul seperti massa molekular dan ukuran partikel. Nah, kalau untuk secara fisika, hamburan terjadi ketika gelombang cahaya mengenai partikel atau molekul dalam larutan, sehingga sebagian cahaya dipantulkan ke berbagai arah. Lalu intensitas hamburan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor konsentrasi sampel, yang kedua perbedaan indeks bias ataupun refractive index, yang ketiga ada ukuran dan bentuk partikel, dan yang keempat panjang gelombang cahaya laser, dan kelima sudut pengamanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait refractive index increment atau peningkatan indeks bias dN per dC, menggambarkan perubahan indeks bias dengan konsentrasi. Nilai konstan ini merupakan karakteristik dari pasangan pelarut material tertentu. Meskipun untuk material yang sering digunakan, peningkatan indeks bias dapat diakses melalui perpustakaan daring. Untuk pasangan sampel pelarut yang lebih eksotis, diperlukan pengukuran tambahan menggunakan refraktometer. Dengan idealnya panjang gelombang yang sama dengan instrumen hamburan cahaya. Menemukan peningkatan indeks bias yang benar semakin rumit karena dalam kasus polimer, panjang rantai juga mempengaruhi nilai dN per dC-nya. Penentuan peningkatan indeks bias yang cermat sangat penting untuk penentuan berat molekul yang tepat. Di sini saya juga akan menjelaskan terkait refractive index of the solvent. Indeks bias pelarut yang paling umum tersedia di perpustakaan daring, namun karena indeks bias bergantung pada panjang gelombang sumber laser, disarankan menggunakan indeks bias yang sesuai dengan panjang gelombang instrumen hamburan cahaya. Litesizer 500 menawarkan penentuan indeks bias pada panjang gelombang yang tepat dari sumber cahaya yang juga digunakan untuk pengukuran hamburan cahaya statis. Evaluasinya yaitu dari pasangan data konsentrasi intensitas hamburan yang diperoleh. Plot dP dibuat di mana Kc per rasio Rayleigh diplot terhadap konsentrasi per potongan garis yang sesuai memberikan massa molekuler, sedangkan kemiringan sesuai dengan koefisien viral kedua. Selanjutnya ada massa molekuler dalam hamburan cahaya, yang dimana metode ini memungkinkan penentuan massa molekuler absolut tanpa perlu standar kalibrasi. Nah, massa molekuler sampel yang benar-benar monodispersi seperti dispersi monomer protein dapat dianalisis sebagai berikut. Namun, untuk dispersi polimer atau campuran protein polidispersi, massa molekuler lebih baik diwakili oleh kurva distribusi. Nah, prinsipnya itu semakin besar molekul, semakin besar intensitas cahaya yang dihamburkan. Dengan mengukur rasio Rayleigh, kita dapat menghitung massa molekuler rata-rata. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis metode hamburan cahaya. Pertama ada Dynamic Light Scattering atau disingkat DLS, yakni mengukur variasi intensitas cahaya yang tersebar dari waktu ke waktu untuk menentukan ukuran partikel kecil dan distribusi ukurannya, seringkali berdasarkan gerak Brown. Kedua ada Static Light Scattering atau SLS, yakni mengukur intensitas rata-rata cahaya yang tersebar sebagai fungsi sudut dan konsentrasi untuk menentukan berat molekul absolut, radius girasi, dan bentuk molekul. Ketiga, ada nevulometri, yakni mengukur intensitas cahaya
yang dihamburkan pada sudut tertentu, biasanya dari arah cahaya insiden. Cocok untuk konsentrasi partikel rendah. Keempat, ada turbidimetri, yakni mengukur penurunan intensitas cahaya yang melewati sampel atau transmisi. Cocok untuk konsentrasi partikel yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada hamburan Rayleigh, yakni penghamburan elastis cahaya oleh partikel yang jauh lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya. Kemudian langkah pengukuran singkat. Yang pertama, persiapan larutan, yaitu membuat deretan konsentrasi sampel yang sangat bersih, yaitu bebas debu, karena debu dapat mengacaukan hasil hamburan. Yang kedua yaitu pengukuran indeks bias, dengan menentukan nilai Dn atau Dc, yaitu perubahan indeks bias terhadap konsentrasi. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, adalah analisis data dengan mengukur intensitas hamburan pada berbagai sudut, yaitu theta, dan konsentrasi yaitu C. Lalu memplot data tersebut, misalnya menggunakan Zimplot untuk mengekstrapolasi nilai MW pada konsentrasi 0 dan sudut 0. Pemilihan metode hamburan cahaya sendiri tentunya dilakukan berdasarkan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh metode ini. Di antaranya yang pertama yaitu tidak merusak sampel. Dikarenakan pengukuran dilakukan pada larutan tanpa mengubah struktur kimia polimer, sehingga sampel yang digunakan tetap utuh. Hal yang kedua, dapat menentukan berat molekul absolut. Metode ini tidak memerlukan standar pembanding seperti pada beberapa metode lain, misalnya kromatografi, sehingga nilai BM yang diperoleh merupakan nilai yang absolut. Hal yang ketiga, dapat digunakan untuk polimer dengan BM yang sangat besar. Hamburan cahaya sangat efektif untuk menentukan berat molekul polimer yang sangat tinggi, yang sulit dianalisis dengan metode lainnya. Hal yang keempat, dapat memberikan informasi tambahan seperti halnya ukuran molekul, radius girasi, dan interaksi molekul dalam larutan. Namun, penggunaan metode hamburan cahaya ini tentunya tidak lepas dari beberapa kekurangan yang dimiliki. Di antaranya yang pertama, yaitu sangat sensitif terhadap pengotor. Contohnya debu dan partikel kecil dalam larutan tentunya dapat menghamburkan cahaya dan menyebabkan hasil pengukuran menjadi tidak akurat. Lalu yang kedua, memerlukan preparasi sampel yang sangat bersih. Larutan yang digunakan harus disaring terlebih dahulu dengan baik dan bebas dari agregat seperti halnya debu dan pengotor lainnya, agar hasil pengukuran dapat dikatakan valid. Lalu peralatan yang digunakan relatif mahal dan sensitif. Seperti light scattering photometer tentunya memiliki biaya tinggi sehingga memerlukan kalibrasi dan perawatan yang baik. Lalu kekurangan yang terakhir yaitu tidak cocok jika digunakan untuk larutan dengan konsentrasi tinggi. Pada konsentrasi tinggi dapat terjadi interaksi antar molekul yang mempengaruhi intensitas hamburan cahaya sehingga hasil perhitungan BM menjadi kurang tepat.